saya akan bagikan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kuasa bahasa aslinya dunamos. Dinamo, mobil itu bisa berjalan selain ada bensin, bahan bakarnya juga ada dinamo. Kalau dinamo starternya bermasalah, maka tidak bisa dihidupkan mobil. Ya, demikian juga Roh Kudus itu kuasa, dunamos, yang akan menggerakkan bagi setiap kehidupan orang percaya. Namun pertanyaannya gimana kita bisa mendapatkan atau kuasa itu Roh Kudus turun atas kita? Bapak Ibu perhatikan bahwa pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan pada hari ketiga bangkit, lalu selama 40 hari masih ada di dunia ini, menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya. Dan kalau Bapak Ibu juga perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia kurang lebih 3,5 tahun, itu yang menjadi pengikutnya ribuan. Ingat ya, ada 5.000 orang yang diberikan makan oleh Tuhan Yesus dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Sisa 12 bakul. Dan itu pasti lebih karena hanya laki-laki yang dihitung, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu kemudian satu kali juga ada 4.000 orang laki-laki yang diberikan makan oleh Tuhan dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan, dan sisa juga 7 bakul. Nah seperti ini, di mana bahwa Anda saya perhatikan bahwa ribuan orang yang menjadi pengikut Tuhan. Tapi begitu Tuhan disalib, di mana itu yang ribuan tidak nampak lagi. Bahkan waktu Tuhan Yesus bangkit, Paulus mencatat yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus kurang lebih 500 lebih orang, mungkin sampai 800-an orang. Tapi semakin ke sini, dan bahkan kemudian Yesus berkata sebelum naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem, ya, tunggu janji Bapa digenapkan. Akhirnya kemudian 11 murid bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara termasuk Maria Ibu Yesus, kumpul di loteng Yerusalem, jumlahnya tinggal 120 orang. Nah mereka dengan sehati bersatu dengan sungguh-sungguh berdoa selama 10 hari menanti akan penggenapan janji Bapa. Nah mari kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1 dikatakan sampai 4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api, seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah hari Pentakosta itu sebenarnya hari ucapan syukur panen raya. Itu dirayakan setiap tahun dan semua orang Israel yang ada di berbagai negara datang ke Yerusalem. Makanya pada saat itu ada ribuan orang ada di Yerusalem karena mereka ada waktu di mana hari pengucapan syukur. Dan pada saat mereka mulai mendengar karena dari berbagai negara, murid-murid Yesus ini adalah kebanyakan dari Galilea. Tapi waktu mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, tapi yang disampaikan ada bahasa Pertia, Elam, Kapadokia. Ada bilang, bukankah kita ini juga dari Mesir, pendatang dari Roma, ada dari Libya, ada orang-orang Arab, orang Yahudi yang tinggal di Arab. Dan mereka tahu, dan mereka berkata, bukankah mereka adalah orang Galilea? Kenapa kita mendengar mereka mengatakan kata-kata bahasa kita?
bahkan mempermuliakan Allah. Tapi kemudian ada orang yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Ya, jadi kalau ada orang yang nyinyir, julid, ngomong yang negatif tentang apapun yang kita lakukan, ya kadang karena mereka tidak tahu apa yang sedang kita perbuat. Anda berbuat apapun yang baik belum tentu diterima baik. Mereka sudah jelas mendengar bahasa mereka masing-masing dan bahasa itu mempermuliakan nama Tuhan. Tapi mereka bilang mereka sedang mabuk. Tapi kalau Anda dan saya baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kemudian ayat 14 sampai 40, ya, tidak seluruhnya dibaca. Lalu kemudian ketika mereka kemudian mendengar itu, Petrus kemudian mulai berdiri dan berkhotbah dengan urapan Roh Kudus, penuh dengan keberanian. Sebelumnya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, bahkan bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Dia menjadi pecundang. Dia pernah ingin jadi pahlawan. Waktu Yesus berkata, sebentar lagi gembala akan ditangkap dan domba akan tercerai-berai, akhirnya akan tinggalkan. Petrus berkata, apa Tuhan? Kalau engkau dianiaya, engkau akan mengalami kesulitan, saya akan siap mati buat Tuhan. Tuhan berkata, Petrus, Simon, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali, akan ada ayam yang berkokok, memperingatkan kamu. Dia sampai bersumpah. Yang 3 kali bilang, saya bersumpah tidak kenal siapa itu orang. Tapi pada waktu kemudian Petrus bersama 120 orang yang lain dipenuhi oleh Roh Kudus, hari itu Petrus menjadi berani bicara di hadapan ribuan orang. Lalu dia berkata, saudara-saudara, bahwa kami tidak mabuk oleh anggur karena ini masih jam 9 pagi. Tapi dengarkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang tua akan mendapatkan mimpi. Dan inilah waktunya. Bahkan juga Raja Daud menubuatkan bagaimana dari keturunannya akan menjadi raja untuk selamanya. Dia memang akan mengalami kematian, tetapi maut tidak mengalahkan dia. Karena dia akan bangkit pada hari ketiga. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Makanya dalam Mazmur juga dikatakan bahwa engkau telah memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan waktu Petrus mulai berkhotbah dan menyampaikan akan firman Tuhan itu, kemudian orang pada merespon. Pasal yang kedua, ayat yang ke-37-38, demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Katakan amin. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka dengan tegas nih, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan turun ke atas Anda dan saya kalau terjadi sebuah pertobatan. Bertobat itu lahir baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertobat itu artinya berubah atau berbalik 180 derajat. Kalau ini kehidupan Anda dan saya yang lama. Kalau Anda berkata, saya bertobat, Anda berbalik 180 derajat. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Dan Petrus berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis supaya kamu mendapatkan pengampunan dosa dan menerima
karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Karunia perkataan hikmat ma'rifat, karunia perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia bernubuat, karunia mengadakan mujizat, karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh. Itu karunia 9 manifestasi Roh Kudus. Ada jawatan, 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu karunia Roh Kudus, karunia jawatan. Ada karunia motivasi, pelayanan ada 7, karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, berbagi, memimpin dan berkemurahan. Ini karunia motivasi pelayanan, ada dalam Roma pasal yang ke-12. Perhatikan saudara-saudara. Kalau Anda bertobat, Anda mengalami lahir baru, selain diampuni dosanya, Anda akan mengalami yang namanya kuasa yang tidak terbatas. Berulang kali dalam pelayanan saya seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang saya sendiri nggak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya tidak pernah diajari, tapi Roh Kudus ya mengurapi kita. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dikatakan, pengurapan yang ada padamu akan mengajari kamu dalam segala sesuatu. Katakan amin. Kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, artinya hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural itu tidak mungkin diajar oleh manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa mengurapi Anda dan saya. Anda pasti pernah mengalami masalah yang tak seorang pun bisa menyelesaikan. Anda mungkin sudah konseling dengan berbagai hamba Tuhan ataupun kakak rohanimu, bapak rohanimu, gak selesai-selesai. Tapi waktu Roh Kudus mengurapi Anda akan diberikan hikmat ilahi. Dan persoalan yang begitu sangat sulit sekalipun, Anda bisa selesaikan sampai tuntas. Katakan amin. Kalau ada setan jenis ini yang harus diusir dengan doa dan puasa, perhatikan juga ada masalah jenis ini yang akan harus diselesaikan dengan hikmat ilahi. Katakan amin. Dan sumbernya adalah Roh Kudus. Makanya kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan bekerja. Kalau dalam perjanjian lama, pada zaman Musa dengan bangsa Israel keluar dari Mesir, ada seorang yang bernama Besaleel. Itu keturunan daripada Hur. Hur itu dari suku Yehuda. Waktu Roh Allah ada dalam Besaleel, Besaleel menjadi orang yang sangat cerdas. Ada pengurapan roh keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dia bersama dengan timnya bisa mengasah batu permata. Di dunia ini hanya ada 3 negara yang paling hebat mengasah batu permata. Salah satunya adalah Israel. Orang Yahudi. Karena dia punya nenek moyang yang bernama Besaleel. Yang membuat blueprint, gambar daripada tabut Tuhan adalah Besaleel. Yang membuat gambar kemah pertemuan, itulah Besaleel. Yang membuat baju imam dengan berbagai aksesoris, ada Besaleel yang mendesain dan kemudian bisa mewujudkannya. Yang membuat kayu ukir, digambar dulu dan kemudian diwujud nyatakan adalah Besaleel. Lalu ada seorang motivator yang mendampingi Besaleel yang bernama Aholiab. Kalau Roh Kudus turun atasmu, ada hikmat ilahi, ada keahlian ilahi yang kita dapatkan. Katakan amin. Katakan amin. Itu terjadi. Saya adalah orang yang hopeless. Lalu yang tidak punya harapan. Dari kehidupan yang sangat terpuruk di masa kecil. Saya sudah tidak punya ayah sejak usia 1,5 tahun. Hidup dalam keadaan sangat miskin. Saya tidak pernah berani cita-cita. Walaupun di benak ini saya ingin satu kali saya ingin menjadi orang yang memberi arti bagi banyak orang. Tapi mau bilang apa? Makanya kalau waktu kecil saya ditanya cita-citanya apa? Kelak kalau besar mau jadi sopir tergandeng. Paling agak lumayan ya bis malam. Ya kan? Makanya sampai hari ini saya juga suka nyupir. Sudah pernah nyupir bis gereja dan saya bawa jemaat keluar kota. Jadi sudah pernah nyupir bis tapi tidak jadi supir bis jadinya. Ya.
Wah, cita-cita kok jadi supir lumayan. Ada teman saya nggak punya cita-cita. Lebih parah kan? Saya masih punya cita-cita. Dan waktu saya mulai percaya Tuhan, hanya dalam waktu kira-kira setahun, saya dipanggil sekolah Alkitab. Pengalaman saya dipanggil oleh Tuhan dalam sekolah Alkitab, bukan saya mendengar suara langit terbuka, lalu ada suara, hei Joko Dwi Karyanto, pergilah ke sekolah Alkitab. Enggak ada. Saya enggak dapat mimpi. Tapi ada dorongan yang kuat yang saya sendiri tidak bisa mencegah. Waktu saya ngomong dengan ibu saya bahwa saya akan sekolah Alkitab. Ibu saya kaget dan mencegah. Jangan nak, kamu lihat Pak Pendeta kita, Pak Gembala. Merintis gereja di desa, hidupnya bergantung dari belas kasihan Tuhan dan belas kasihan kita. Sedang kita juga sangat terbatas. Jadi kadang kami giliran ngasih beras ke Pak Gembala kami. Dan ibu saya bilang, lihat itu, Pak Gembala kita kayak begitu. Saya tidak mau kamu mengulang kehidupan yang sama seperti beliau. Jadi kalau saya dulu pengen sekolah Alkitab, bukan karena saya melihat, jadi pendeta tuh hebat, bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya Bu Lydia, kita bisa ke Sumba Barat, bisa pelayanan rame-rame. Sampai ke sepanjang jalan itu ada darah Yesus yang mengalir di mana-mana. Karena Bu Lydia dengan Bu Debra setiap kali jalan naik dan susah, darah Yesus ya. Saya tidak pernah punya bayangan itu karena di depan mata saya, pendeta kami adalah pendeta yang merintis gereja di desa. Yang hidupnya bukan sekedar sederhana. Sangat kesulitan karena apa? Kami jemaatnya juga semua keadaannya minus. Makanya buat saya pada waktu saya mempunyai rasa didorong Tuhan untuk sekolah Alkitab, bukan karena terpengaruh menjadi pendeta itu enak hidupnya, tapi karena ada dorongan yang saya sendiri tidak bisa tahan. Bahkan waktu saya ditanya oleh orang, saudara-saudara saya, teman-teman, Mas jadi pendeta itu tanggung jawabnya berat. Kalau ada bahasa Jawa, Sabdo Pendeta Ratu Tan Kena Wolawali, perkataan pendeta dan raja itu tidak boleh dolak-dalik, itu bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau kamu jadi pendeta, itu antara omongan dan tindakan itu harus sama. Jangan gajah di belangkoni bisa khotbah nggak bisa jalani. Tocui orang Cina bilang, ngomong tok, nggak gampang saudara. Dan Yakobus ngomong loh, jangan banyak orang pengen jadi guru. Pendeta ini ya guru karena ngajar kalian. Karena kami yang mengajar itu dituntut lebih berat. Kami hamba Tuhan ini hidup di ruang kaca yang jelas, dilihat dari sisi mana saja. Ada orang yang bersuka cita waktu melihat kami berhasil. Tapi ada orang yang tidak suka. Saya, Pak Paulus, itu sedang terus diincar oleh penembak-penembak jitu. Di mana nih kelemahannya? Di mana ini bisa dijatuhkan sampai hari ini? Saya dengan Pak Paulus ketemu Pak Sam Skota di Tawangmangu tempo hari. Beliau katakan, apakah masih bahagia dan sukacita dalam pelayanan Pak Paulus? Pak Joko masih, Tapi ingat ya, pelayanan kita dalam kiprah kita, dalam perjalanan pelayanan kita, apapun yang kita perbuat untuk menolong orang, berbuat baik dengan orang, ada 3 hal yang harus diwaspadai. 1, ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada kita. 2, dia akan lupa sama kebaikan yang kita sudah buat. 3, dia akan menfitnah kita. Dan itu saya sudah ngalami. Pak Paulus bukan sudah lagi sering ngalami. Tapi gak usah terus berhenti berbuat baik. Ya, selama masih ada kesempatan, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Katakan amin. Selagi masih ada kesempatan, ayo. Karena waktu engkau menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Gak usah berharap Anda berbuat baik kepada orang itu dan orang itu yang nanti akan balas kita. No. Lakukan saja. Pada waktunya nanti, Anda dan saya akan menuai. Coba perhatikan tuh. Waktu kemudian jemaat mula-mula juga lakukan itu, dan waktu Petrus berkata seperti itu,
maka yang merespon dari apa yang dikatakan oleh Petrus, ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. 120 orang berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu janji Bapa digenapkan, Roh Kudus turun atas mereka. Lalu mereka penuh dengan kuasa, Petrus berkhotbah dengan pengurapan yang powerful. Orang kemudian dijamah oleh Tuhan, tertempa oleh firman Tuhan. Hari itu mereka menyatakan percaya dan dibaptis 3.000 orang. Jumlahnya mungkin juga terbatas. Tapi saya harap Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang suka nyinyir dan mencari pembenaran. Saya beritahu, manusia itu seperti magnet. Dia akan saling menarik. Kalau Anda masih kepahitan, saya jamin Anda akan ketemu dengan orang-orang yang kepahitan. Percaya saya. Kenapa saya, selain saya ini masih kerabatnya Pak Paulus, saya sangat cocok dalam pelayanan. Karena kami sama-sama orang yang sudah dipulihkan. Kalau saya masih kepahitan, saya nggak bisa berteman, bersahabat dengan Pak Paulus. Pasti akan selalu miskomunikasi. Jadi kalau ada mereka membuat komunitas, menjelekkan Anda, dan sama cocok, karena mereka punya situasi kehidupan yang sama. Saya beritahu Anda tidak bisa memberi sesuatu yang Anda tidak punya. Kalau saya bilang, saya pinjam dong uang kalian 5 juta cash. Karena kalian di dompetmu tidak ada 5 juta, pasti kalian tidak bisa beri kepada saya. Betul ya? Tapi kalau bilang 50 dong, mungkin Anda sebagian bisa beri kepada saya. Sama, kalau Anda kepahitan, Anda tidak bisa memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang membuat orang menjadi terhibur dan dikuatkan. Yang keluar ya pahit. Kalau engkau sudah dipulihkan, apapun yang kau katakan akan selalu membuat orang termotivasi, dibangkitkan. Saya pelayanan di Kupang, hari Minggu di satu gereja, pagi dan sore sebenarnya diminta pagi saja. Terus kemudian setelah pagi kayaknya entah memang pendetanya tertarik kepada saya lagi atau memang dia berdoa dan saya diminta sore harinya. Kemudian selesai ibadah, saya sebenarnya mau makan bersama Pak Paulus dengan Pak Pendeta setempat. Tiba-tiba Pak Paulus, anu aja, makan berdua aja sambil ngobrol gitu. Kami tempatnya jauh sekali katanya. Ya wes sudah, saya kemudian ngomong sama Pak Pendetanya, panggil aja, ayo jemput aja istri dan anak-anakmu. Kita makan bersama. Lalu kami makan, saya bilang pinggir jalan aja. Makan babi panggang sama sate babi kalau ada, saya bilang. Terus kita lagi santai makan, tiba-tiba istrinya menyampaikan sesuatu tentang hubungannya yang kurang enak, kurang baik dengan kedua anaknya. Saya bilang, kita enggak usah bahas di sini. Selesai makan di lobi hotel atau mau kembali ke gereja. Lalu balik ke gereja. Saya layani keluarga itu. Terjadi rekonsiliasi antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri. Mereka sudah mengalami sekian puluh tahun, selama 22 tahun mereka menikah, mengalami troublemaker, struggle dalam hidupnya. Anaknya mengaku memohon maaf, mamanya juga begitu, berpelukan, nangis. Nah, hari itu juga suami ngaku segala macam. Dia berkata, Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Tua. Kayaknya saya lebih tua gitu rumahnya. Ya, kalau di Jawa Pak D ya, Pak Tua itu. Pak D, Pak Tua. Saya enggak tahu, saya enggak pernah cerita ini. Tapi dengan Pak Tua saya kenapa kemudian terbuka apa yang pernah terjadi dan sedang terjadi dalam hidup saya. Rahasianya adalah membuat orang terbuka itu karena penerimaan. Karena penerimaan maka terjadi keterbukaan. Karena keterbukaan menghasilkan pemulihan dan perubahan. Katakan amin. Jelas ya? Nah, karena itu waktu mereka dengar firman juga terbuka, Rasul Petrus dan
120 orang teman-temannya sangat welcome terhadap mereka. Ini kaum Israel untuk kalian, janji keselamatan untuk kalian. Kalianlah yang harus menerima janji itu. Segera merespon dengan firman yang sampaikan. Dan Anda tahu 3.000 orang bertobat. Makanya kalau kecil seperti ini tapi pionir, berkualitas, maka akhirnya akan terjadi revival, kebangunan rohani. Katakan amin. Akan ada banyak jiwa yang dijangkau dan dimenangkan. Hari-hari ini Pak Paulus sedang mempersiapkan untuk pertemuan gereja-gereja. Ada 3 jenis gereja sekarang. Ya, Pak Paulus berkata ada please stay, please come, dan please go. Ada gereja yang mempertahankan jemaatnya supaya tetap kerasan di gerejanya, berbagai upaya supaya dia tidak pindah gereja. Tapi keasikan bertindak seperti itu sampai tidak pernah menjangkau jiwa. Apalagi yang perpuluhannya besar, gembala pada takut kehilangan jemaat itu. Gereja yang kedua adalah please come. Dia adakan KKR, undang pendeta-pendeta hebat, lalu kemudian dia buat undangan jemaat gereja-gereja lain. Setelah itu diadakan altar call dan didata semua, dimintai alamatnya, dan setelah itu di follow up. Jadi tambahan jiwa yang ada di gerejanya bukan orang baru, tapi jemaat gereja lain. Ambil ikan di empang tetangga. Tapi yang please go, gereja yang harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Ini yang harus terjadi buat hidup Anda dan saya. Dan kalau Anda perhatikan terus dengan penuh Roh Kudus, maka gereja mula-mula menjadi gereja yang begitu antusias. Ayat berikutnya 42 sampai berikutnya dikatakan mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Begitu mendengar firman mereka renungkan, mereka lakukan. Mereka juga tekun di dalam fellowship, persekutuan, membangun hubungan satu dengan yang lain supaya semakin akrab. Karena komunitas yang baru. Mereka juga bertekun memecahkan roti. Bisa 2 maksud, memecahkan roti perjamuan. Terjadi rekonsiliasi di antara mereka dan mereka dengan Tuhan. Itu perjamuan kudus, katakan amin. Roti perjamuan kasih mempererat hubungan antar mereka. Lalu mereka juga yang keempat tekun di dalam doa. Sehingga kehidupan gereja mula-mula begitu antusias. Orang yang percaya tetap bersatu. Keren kan? Sekarang satu sinode aja enggak bersatu. Satu gereja saja bisa bertengkar terus. Gereja mula-mula orang percaya tetap bersatu. Mereka mulai bermurah hati, punya kepekaan sosial. Mereka jual apa yang mereka miliki dan kemudian diletakkan di kaki rasul-rasul. Dibagi untuk seluruh orang percaya yang mereka membutuhkannya. Makanya harus dalam hidupmu hasilkan 3 buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Buah pertobatan, kalau kamu punya 2 baju saja, kasih 1 kepada temanmu yang dia tidak punya baju. Padahal saya yakin kalian punya lebih dari 5 bajunya. Tiap tahun saya harus terus loroti baju, celana, karena saya harus berikan supaya saya ganti yang baru. Dan orang lain dapat. Kalau kamu punya makanan belum sampai berlimpah, berbagi ke mereka yang tidak punya makanan, itu buah pertobatan. Pemungut cukai tidak boleh menagih lebih daripada itu. Pekerjaan pemungut cukai itu tidak berdosa. Yang berdosa karena manipulasi. Karena korupsi. Pendeta juga bisa korupsi kok. Siapa saja. Hasilkan buah pertobatan. Apalagi Anda bagian keuangan. Paling rawan karena apa? Anda pegang uang banyak. Tapi itu bukan milikmu. Itu masalahnya kan. Apalagi sedang butuh. Makanya pilih bendahara itu selain cermat, dominan, ya cermat itu dia bisa menghitung secara tepat. Dominan itu enggak sembarangan. Ngambil uang untuk apa, tanggal pasti, tanda tangan, sisa 50 rupiah harus dikembalikan. Betul ya? Bu Lydia.
Njaluk ban terus, minta ban terus Pak Petrus yang ada di Sumba Barat. Setelah tahu medannya, oh ini tuh masalahnya. Medannya luar biasa memang. Ya, itu memang keuangan harus begitu. Wah, galak banget. Memang harus galak, kalau enggak bocor. Jangan orang yang intim sanguin, kemudian suka nraktir temennya jadi keuangan, habis nanti duitnya. Wah, setiap hari ngeraktir, ditraktir dong gitu. Nggak boleh bagian keuangan mengaruhi orang yang galak. Tapi ngitung duit juga pintar. Amin. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian juga mereka, murid-murid, mulai mereka setia ibadah di bait Tuhan. Ibadah raya. Itu harus tetap ada. Lalu juga mereka akan secara bergilir memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ada kelompok sel. Kelompok sel itu penggembalaan yang lebih terbatas jumlahnya. Tempat kami kelompok selnya kalau pasangan suami istri maksimal hanya 7 pasang. Jadi 14, 16 sama ketua kelompok selnya. Kelompok sel kami namanya My Team. My itu saya, tim itu transformasi, equipping, action, multiply itu artinya. Ya, transformasi T-nya, E-nya equipping, kalau sudah ditransformasi, sudah dirubah, diperlengkapi, dilatih, di dalam kelompok sel itu jauh lebih kena. Karena dalam khotbah, dalam ibadah raya, orang yang serius biasanya menangkap khotbah itu hanya 20%. Yang 80% itu benar dibahas di kelompok sel, dan itu bukan membahas, ditanya kamu dapat apa minggu kemarin. Dia sebutkan, oh poin yang ketiga, saya diberkati dan itu menerima buat hidup saya. Terus bagaimana cara kamu menerapkan dalam hidupmu? Pertanyaan yang kedua, dia harus share. Itu ngajari orang sharing, supaya nanti dia berani bersaksi. Nah setelah dia sudah begitu kita latih, bagaimana mendoakan orang sakit. Kalau ada kelompok itu yang sakit datang, ajak mereka. Lihat ya, kalau nanti saya mendoakan saudara kita yang sakit. Saya sebelum membentuk pasukan doa untuk pentahiran, untuk doa menguduskan rumah, pelepasan, tim saya latih terus. Lihat papi kalau pas doa pentahiran rumah yang angker. Jadi kalau di Bali ini ada rumah angker, tidak seorang pun berani beli, dijual murah, beli saja. Nanti saya datang dengan pasukan doa saya. Kita pindahkan, kita usir dia pergi. Ya, di sana seringkali ada orang enggak ada yang berani beli rumah tanah itu karena angker. Saya bilang beli saja. Nanti kita bereskan dalam nama Yesus.